Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mungkin atas waktu dan kesempatannya, serta Bapak Ibu sekalian ya yang hadir pada hari ini, khususnya dari pengelola PD Dikti, baik itu di sisi LL Dikti mungkin ataupun di perguruan tinggi ya. Sebenarnya kalau kita berbicara untuk pelaporan sister ya, atau mungkin pelaporan untuk kebutuhan BKD di PD Dikti ini tidak terlalu rumit dilaporkan di PD Dikti, cuman mungkin yang perlu dilakukan nanti ialah kehati-hatian dalam pelaporan sehingga data yang itu sesuai dan dapat dikonsumsi dengan baik di aplikasi BKD tentunya ya, atau di sistem. Jadi data yang dimasukkan di PD Dikti itu perlu dilaporkan dengan penuh kehati-hatian sehingga data itu disampaikan dengan tepat. Mungkin sebelum berbicara lebih jauh tentang bagaimana mendatakan teknis ya, jadi saya hanya akan menyampaikan ringkas mungkin bagaimana mendatakan teknis pendataannya. Yang perlu kita pahami bersama bahwa database PD Dikti dan Sister ini merupakan database yang terhubung dan saling terkoneksi ya. Jadi antara Sister yang ada di kementerian dengan database PD Dikti juga yang ada di kementerian itu saling tersinkronisasi ataupun terhubung, di mana data pokok dosen itu seluruh PD Dikti. Jadi data pokok dosen seluruhnya berasal dari PD Dikti. Kemudian berikutnya data transaksional terkait dosen, ada yang mungkin berasal dari aplikasi PD Dikti lainnya, ada juga yang berasal nanti dari sistem. Di mana prosesnya ini terjadi sinkronisasi ya, sister tentunya menarik data dari apa yang dilakukan di PD Dikti. Nah, BKD ini mungkin saya klasifikasikan lebih sederhana supaya kita mungkin mengingat kembali ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita di PD Dikti itu memiliki dua top aplikasi atau aplikasi yang cukup kita kenal, yaitu aplikasi dengan halaman domainnya itu yang biasa kita sebut PD Dikti Admin, kemudian yang satunya Neofeeder Perguruan Tinggi. Nah, kedua aplikasi ini memiliki fungsi yang berbeda. Di PD Dikti Admin di sini merupakan aplikasi yang digunakan untuk keterkaitan dengan registrasi dosen, kemudian perubahan nomor dosen, kemudian proses update data pokok dan riwayat jabatan fungsional, di mana beberapa proses perubahan data lainnya itu bisa dilakukan di aplikasi Sister. Kemudian untuk proses transaksional yang lain, proses transaksionalnya semesteran dosen atau per tahunnya, misalnya terkait aktivitas mengajar, dilaporkan lewat Neofeeder Perguruan Tinggi. Nah, mungkin pada pertemuan satu aplikasi yaitu yang terkait Neofeeder PD Dikti. Data-data ini nanti akan di-sync juga ke database Sister, tentunya yang melakukan aplikasi Sister. Sehingga mungkin fokus yaitu menu untuk melaporkan aktivitas mengajar dosen, kemudian dan satu lagi menu untuk melaporkan aktivitas pembimbingan ataupun pengujian ya yang dilakukan oleh dosen. Nah, mungkin tambahan dari tahun-tahun sebelumnya, saya yakin Bapak Ibu sudah cukup paham ya dengan pelaporan aktivitas mengajar dengan aktivitas pembimbingan dan menguji. Di aktivitas mengajar ini yang perlu mungkin kita perdalam juga bahwa proses mengajar di perguruan tinggi itu kan ada yang dilaksanakan dengan kelas reguler biasa. Kelas reguler biasa ini betul-betul satu mata kuliah, laksanakan beberapa kelas ya, mungkin ada tim teaching dan lain-lain. Dan ada juga yang sifatnya itu merupakan sistem blok perkuliahannya. Nah, perkuliahan sistem blok ini di mana pelaksanaan perkuliahannya sedikit lebih berbeda dari perkuliahan biasa ya. Biasanya di kesehatan pun atau kedokteran ya, di kesehatan itu dilakukan perkuliahan dengan sistem blok. Nah, pendataan di PD Dikti untuk yang kelas reguler ini mekanismenya seperti biasa ya. Jadi dari sisi admin PD Dikti atau pengelola PD Dikti ini paling pertama perlu membuat kelas perkuliahan tentunya. Nah, ketika membuat kelas perkuliahan yang perlu diperhatikan itu semester yang
dipilih. Apa itu harap dipastikan semester yang dimasukkan ketika membuat kelas perkuliahan itu sudah tepat. Jadi semesternya misalnya semester 2021 genap. Jadi semester 2021 genap ataupun 2022 ganjil itu sesuai dilaksanakan di lapangan dengan yang dimasukkan. Karena ketika salah melakukan pengisian semester di sini, ini ketika salah pengisian semester, maka ini akan membuat kesalahan juga di riwayat pengajaran dosen. Jadi ketika salah mengisi semester di kelas, ini juga akan membuat kesalahan di riwayat pengajaran dosen. Bisa jadi salah semester ya pengajar dosen. Kemudian berikutnya mendatakan peserta kelas di PD Dikti. Kemudian yang terakhir mendatakan dosen pengajar di kelas. Secara ringkas itu begitu ya simpelnya. Jadi sangat simpel tahapannya. Cukup buat kelas perkuliahan, kemudian mendatakan peserta kelasnya, kemudian mendatakan dosen pengajar di kelas itu. Nah, ketika mendatakan dosen pengajar di kelas, ini silahkan diisi sesuai dengan faktual di lapangan ya. Faktual di lapangan ini dalam artian pengelola PD Dikti ini kan bukan atas inisiatif pengelola PD Dikti sendiri sebenarnya melakukan perhitungan beban SKS dosen. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya data SKS yang dilaporkan di PD Dikti saya itu tidak sesuai gitu dengan yang faktual di lapangan. Berarti yang perlu di cross check ini data yang disuplai ke tim PD Diktinya. Perlu dipastikan bahwa data-data yang disampaikan itu sudah matang gitu kan, sudah matang dan sudah siap untuk dimasukkan di aplikasi PD Dikti, termasuk dengan bobot SKS mengajarnya tadi. Jadi bobot berapa SKS dosen ini mengajar. Nah, itu nanti secara teknis bisa diatur oleh tim PD Dikti sehingga sesuai dengan faktual di lapangan. Jadi bukan dari tim PD Dikti yang melakukan perhitungan ya berapa bobot SKS seorang dosen ini seharusnya atau bagaimana. Ini baiknya ini sudah siap, sudah ready besaran bobot SK. Perkuliahan yang sifatnya menggunakan sistem mekanismenya agak berbeda dengan cara